pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya kebetulan adalah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Layanan Perpustakaan. Nah, kalau dilihat 4 pilar perpustakaan apa yang disampaikan tadi adalah pertama adalah pengelolaan, kedua adalah pengembangan, ketiga adalah layanan, keempat adalah pelestarian. Jadi 3 pilar itu ada di bidang saya. Nah, terkait dengan pertama adalah pengelolaan perpustakaan. Dalam hal pengelolaan perpustakaan, dalam pengadaan bahan pustaka itu kami memakai referensi dari pengunjung, dari pemustaka. Jadi bahan perpustakaan yang kita adakan itu alat ukurnya adalah kebutuhan dari masyarakat. Itu yang pertama. Karena kalau masyarakat membutuhkan buku pasti akan terbaca. Itu. Kemudian kami juga mempergunakan kerjasama dengan toko-toko buku atau Gramedia dan lain sebagainya. Itu mungkin ada literatur yang akan diberikan kepada kami sebagai contoh-contoh bahan pustaka itu terkait dengan pengadaan. Kemudian kami juga menyebarkan angket di sini di layanan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan sekaligus kami juga melakukan menyebarkan angket ke desa-desa. Karena pengadaan itu di kabupaten kota pengadaan bahan pustaka terkait dengan apa keinginan dari masyarakat. Dan kami juga meletakkan kotak saran atau melalui web kami juga bisa. Jadi kami melakukan hal-hal seperti itu untuk pengadaan bahan pustaka. Nah, kemudian kami juga dibatasi dengan aturan bahwa kami tidak boleh memberikan hibah kepada masyarakat lainnya. Jadi kami memberikan silang layanan bahan pustaka yang tadi adalah kami lakukan terkait dengan pengadaan pengelolaan bahan pustaka. Nah, kemudian bahan pustaka yang telah diadakan itu diterima dengan dan diolah oleh pustakawan. Jadi dibantu oleh para pustakawan dan staf di bagian pengolahan bahan pustaka. Dan kami sudah memakai sistem barcode. Jadi kalau di perpustakaan itu ACR, kalau kami masih AACR. Ya. Jadi masih di bawah masih di bawah perpustakaan nasional. Tapi kami sudah memasukkan semua pengolahan bahan pustaka ke dalam sistem. Jadi tinggal barcode saja sudah terakses buku di bawah. Nah, jadi kami juga menggunakan sistem pop-up online public catalog. Jadi Bapak Ibu bisa menelusur karena itu sudah masuk ke dalam sistem. Kami menggunakan sistem yang diberikan secara gratis oleh Perpustakaan Nasional, yaitu sistem Endless Light. Ya. Jadi kami menggunakan sistem Endless Light bersama dengan Perpustakaan Nasional. Nah, karena sistem kami sama dan di tahun 2002 kemarin, tepatnya tanggal 23 Februari kami meluncing kartu kebersamaan kami antara Perpustakaan Kabupaten Badung dengan Perpustakaan Nasional dengan nama Wali Sakti. Wali itu adalah milik dari Perpustakaan Kabupaten Badung dan Sakti itu milik dari Perpustakaan Nasional. Jadi kami sudah bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kalau nggak salah Bu, kami yang pertama meluncing kartu ini se-Indonesia. Jadi Kabupaten Badung baru pertama kali, yang paling pertama kali bergabung dengan Wali Sakti. Ya, Wali milik kami, Sakti milik Perpustakaan Nasional. Jadi dengan menggunakan nomor induk kependudukan, mendaftarnya juga sudah menggunakan NIK secara nasional. Menjadi anggota Perpustakaan Kabupaten Badung secara sekaligus menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Nah, itu yang dapat kami sampaikan dari beberapa bidang dan layanan.
Nah kemudian layanan kami kemarin sempat dalam masa pandemi kami menggunakan layanan antar, membuat layanan antar, layanan antar yang kami layani masyarakat antara jarak 5 sampai 10 km. Dan buku itu kita antar secara langsung atau mereka kita komunikasikan apakah mereka mau pakai Gojek atau bagaimana, itu komunikasinya lewat WA. Yang itu di WA yang dipergunakan milik dari pustakawan dari PKW. Jadi pustakawannya Bu Sri Biangayu itu yang mencarikan bukunya nanti dengan staf di sini. Kemudian kalau memang bukunya yang dituju spesifik sekali nggak ada, kami komunikasikan lagi, mungkin yang mengarah yang sama. Mungkin judulnya kadang kan ada orang fanatik sama pengarangnya ya. Pengarangnya ini padahal isinya materinya hampir sama. Setelah kami buka dan kami komunikasikan karena isi materinya sama, apakah Bapak Ibu mau dengan ini? Kemudian kalau mereka mau kita ambilkan dan kita kirimkan ya. Atau pakai Gojek mereka yang biasanya seperti itu. Nah kemudian mereka pun memperpanjangnya melalui sistem online juga ya perpanjangannya itu. Kemudian yang satu lagi pembudayaan kegemaran membaca yang di bidang kami yang tergabung dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah di tahun 2020 kami adalah memperoleh 8 pengelola perpustakaan terbaik di bidang perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ya, 8 besar se-Indonesia. Jadi nah itu kegiatan itu kita lakukan tanpa ada anggaran di RKA. Jadi kita memang betul-betul advokasi dan pure dari anggaran sukarela teman-teman, gotong royong dari kita semua. Jadi itu dan sekarang masih kami tergabung dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan kemarin kami melakukan PLM SAM Stakeholder Meeting dan Kabupaten Badung adalah pelaksana kegiatan transformasi perpustakaan terbaik se-Bali. Juga karena tim kami paling tertinggi, di mana terdiri dari beberapa perpustakaan yang sudah tergabung dalam perpustakaan berbasis inklusi sosial, mulai dari, kalau Ibu pernah dengar mungkin itu Coca-Cola Foundation yang digagas oleh Coca-Cola Foundation melalui Perpusru. Jadi ada beberapa perpustakaan yang tergabung dalam Perpusru. Ternyata dari tahun 2020 kita bergabung, masih di Bali masih kami peringkat yang tertinggi. Nah ini nanti kami akan mengadakan learning meeting adakan di Surabaya nanti tanggal 4 sampai dengan 8 Desember di Surabaya. Nanti kita berlomba lagi di sana, Bu. Mudah-mudahan kami ya artinya bertahan, Bu. Tidak jauh dari mereka yang bersama dengan kami. Kan ada angkatan, Bu. Angkatan tahun 2020 yang itu 2021 2022. Nah kemudian kami ada satu desa kami juga, Bu, yang masuk ke peringkat nasional yang nanti kita ajak bersama, yang diwakili oleh Desa Mengui. Jadi perpustakaan Desa Mengui itu adalah bagian dari implementasi kami pada penggabungan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan mereka sudah terakreditasi B. Ya. Jadi perpustakaan desa yang terakreditasi B satu-satunya di Bali. Yang pertama ada Singaraja, yang kedua Kabupaten Badung. Ya.
Jadi yang lain masih belum ada perpustakaan. Memang kalau dibilang akreditasi itu memang agak sulit Bu. 6 komponen yang harus kita penuhi. Dan di tahun 2022 ini kami sudah 86 sekolah dari 200 sekolah, 300 sekolah yang tergabung yang ada. Kami baru menduduki yang masuk baru 86 Bu. Semua ada yang terakreditasi B dan terakreditasi C. Memang sulit sekali Bu untuk memperoleh nilai B, itu sulit. C aja sudah ngos-ngosan ya. Dan kami sekarang Bu sasar desa untuk ininya, untuk akreditasi perpustakaan. Dan ke depan nanti ada 8 komponen ya. Nah itu dari bidang saya. Jadi dari sekian sekolah yang ada sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan 86 sekolah, dari 315 perpustakaan desa, sekolah, dan perpustakaan umum lainnya. Jadi sudah 86, dua perpustakaan umum yang sudah terakreditasi A itu kami, dan dari perpustakaan desa. Dan dari universitas juga sudah kami akan ajukan 4 Bu nanti di tahun ini. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari adik-adik mahasiswa ada yang bertanya, kami silakan. Sebelum mungkin adik-adik bertanya nih, sebelum adik bertanya mungkin saya kasih kesempatan dulu ya sama bidang konservasi, mungkin menyampaikan apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan pelestarian, bukan konservasi ya, pelestarian. Mungkin Bu Ratna bisa menyampaikan sedikit mungkin sebelum adik-adiknya bertanya terkait dengan urusan perpustakaan ini. Bu Ratna maju aja nih, maju aja. Pakai buku dulu kan. Sini biar dilihat Bu Ratna, maju aja. Mau kita pakai radar tuh. Biar wajahnya terlihat. Sini aja. Hari Kamis saja itu memang kita ada ketentuan setiap hari Kamis kita memakai perjalanan. Terus kalau ada ringan apa ya? Baik, mohon izin Ibu Sekretaris yang saya hormati, Ibu Ketua Rombongan, Jadinya saya muncul ini ya. perkenalkan Sini bisa ini biar adik-adiknya lihat. sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Ya, saya selaku pustakawan sekaligus koordinator sebenarnya bangunan keterangan mewakili Bapak Kabit kami. Saya bertugas di pelestarian, mewakili kabit kami, kebetulan beliau sedang ada acara yang ya. Mohon izin menyampaikan sedikit saja informasi tentang bidang pelestarian. Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris bahwa kami di perpustakaan itu ada 2 bidang, bidang pengembangan dan satunya lagi adalah bidang pelestarian. Di bidang pelestarian itu kami punya program yang namanya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Ini sesuai dengan Kemendagri 050 tahun 2020. Kebetulan bidang pelestarian juga baru berdiri hitungan bulan ya, kalau tidak salah Januari 2022. Di dalam program pelestarian koleksi nasional yang kami miliki sesuai dengan Kemendagri itu ada kegiatan yang namanya pelestarian naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya etnis Nusantara.
apa yang kita lakukan di dalam dua program dan dua kegiatan itu antaranya adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, dan pelestarian naskah kuno, kemudian termasuk pengembangan, pengolahan, dan pengalihmediaannya. Kemudian pengembangan koleksi budaya etnis Nusantara, di sana ada seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis Nusantara serta pengolahan dan penyiapan koleksinya. Mungkin kalau untuk pengolahan perpustakaan secara umum itu memang secara teori baik pengertiannya dan terutama untuk pengertian secara teori saya yakin ibu dosen dan bapak dosen beserta adik-adik mahasiswa mungkin jauh lebih paham karena langsung berkecimpung di dalam perpustakaan. Kami sendiri tidak pernah kuliah khusus tentang perpustakaan, jadi belajarnya setelah bekerja di perpustakaan. Jadi di dalam pelestarian itu di dalam kita kan baru berdiri hitungan bulan itu yang kami lakukan penelusuran, pendataan dan perawatan naskah-naskah kuno yang khususnya di Bali itu kebanyakan berupa lontar yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi di dalam perawatan itu kita bekerja sama dengan penyuluh bahasa Bali yang ada di Provinsi Bali dan termasuk Kabupaten Bandung yang ditugaskan di Kabupaten Bandung. Namun lingkungan sektornya adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Jadi untuk sementara kami masih terbatas melaksanakan perawatan penelusuran, pendataan dan perawatan lontar saja. Dan karena koleksi-koleksi nasional ataupun koleksi naskah kuno yang lainnya masih agak jarang kami temukan. Mungkin kalau adik-adik secara praktek sudah pernah melihat bagaimana cara perawatan naskah-naskah kuno. Mungkin secara teori sudah pernah ya, sudah tahu ya. Mungkin prakteknya mungkin ya Bu sebelumnya. Tapi kebetulan kami juga saat ini tidak ada jadwal ya untuk perawatan itu konservasi naskah lontarnya. Mungkin kalau pas kebetulan bisa kami hantarkan langsung pada saat kami sedang melaksanakan kegiatan tersebut. Ya. Dalam melaksanakan tugas perawatan itu kami juga tentunya tidak terlepas dari koordinasi dan bimbingan dari Perpustakaan Nasional. Karena ada pakem-pakem yang harus kita ikuti bagaimana cara perawatan koleksi-koleksi kuno tersebut. Kiranya hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang. Terima kasih banyak.